Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan FTI Sistem Basis Data 1 dengan materi Data Manipulation Language. Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke materi. DML, Data Manipulation Language, adalah perintah subquery SQL yang berfungsi untuk memanipulasi data pada isi tabel SQL. Nah, perintah umumnya itu pada DML itu ada insert, update, delete, dan select. Ini dulu. Ini ada fungsi struktur tadinya, struktur umum. Ada untuk insert. Langsung aja kita coba ya. Insert itu untuk menginput data ke tabel SQL. Nah, kalian bisa lihat tabelnya ini yang sudah saya buat. Caranya kayak gini. Query-nya seperti ini. Kita ke data ke CMD-nya dulu, langsung MySQL bin new root. Saya akan pakai database yang udah saya buat sebelumnya. Itu CC2 use nah kita ke struktur tabelnya dulu. Di sini fieldnya ada ID dengan tipe data integer, npm dengan tipe data integer, nama, varchar panjangnya 40, gender dengan enum yang nilainya ada L dan P untuk laki-laki dan perempuan, lalu usia integer, dan hobi varchar panjangnya 30. Ini kan tidak primary key ya, belum ada primary key. Kalian bisa tambah primary key-nya, jangan cara kemarin alter. Nah, ini udah ada primary key-nya. Oke, kita mulai. Kita masukkan data. Itu ada menggunakan insert dengan bentuk umumnya insert into, oh ya ini enggak ada spasi, maaf, into nama tabelnya baru values dalam kurung panjang isi tabelnya sesuai field. Saya contohkan sini urutannya itu adalah ID. Nah, terserah kalian mau berapa ID-nya. Kita masukin misalkan 10. Kita koma. Lalu apa? npm 52410. Terserah kalian npm-nya buat npm-nya apa. Koma lagi, nama. Kalau untuk angka tidak perlu pakai titik koma, sebenarnya tidak apa-apa, dia akan tetap kebaca. Kalau varchar dia pakai titik petik, tanda petik dalam penulisannya. Kita masukin nama acak aja, Anwar. Gendernya, untuk gender juga memakai tanda petik L. Usia, lalu hobi, ya saya mulai lagi, maaf ada gangguan tadi. Nah, kita pakai insert dulu. Kita praktekin insert. Ini saya typo tadi. Enter. Ini udah masuk. Terus kita mau menampilkan ya,
isi tabel yang tadi. Kita pakai select bintang from nama tabelnya. Bintang ini di sini itu menandakan seluruhnya. Berarti seluruh tabel, seluruh field ini, kolom ID, NPM, nama, gender, usia, hobi akan dicetak. Ini tadi nama yang baru saja masuk. Nah, terus ini kan satu ya. Gimana kalau mau dua? Bisa. Kita insert aja, insert kayak tadi. Insert. Ini kan titik komanya kita hapus dulu. Kita enter. Nah, dia akan ngebuat lain kayak gini. Nih. Terus kita masukin data-datanya. 7. Ini dalam kurung dulu 7. Terserah bebas. Terus NPM. Ini jangan lupa tanda petiknya, saya lewatan. Gendernya. Nah, ini kita sudah tutup kurung, kita kasih koma, enter. Nah, dia akan ngebuat line baru lagi. Lalu kita cet atas saja, cet atas di keyboard. Dia akan nyalin yang atasnya, kita ganti dikit-dikit biar nggak ngetik ulang dari awal. Bila sudah, kita akhiri dengan titik koma, maka enter. Dia akan nambah 2 baris. Kita select lagi. Nah, dia akan langsung nambah Syahdan dan Emma. Oke. Sekarang sudah lanjut ke update. Update itu berfungsi untuk merubah data yang ada pada tabel SQL. Untuk umumnya itu update nama tabelnya, lalu set nama field, terus data, isinya kondisi. Oke. Saya contohkan untuk update. Update apa aja? Update tabel, lalu set, kita mau ganti nama aja, nama sama dengan. Nah, di sini yang pertama ini itu yang akan diganti. Jadi misalkan ganti Hans. Nah, where sini kondisi mana yang mau diganti, di line berapa, di baris berapa yang mau diganti, dengan kondisi misalkan pakai ID sama dengan 2 titik koma, enter. Pas kita select, nah yang tadinya sebelumnya itu Burhan berganti menjadi Hans karena kita ganti. Terus kita mau ganti, ini kan satu yang diganti, bisa sekaligus ganti 2. Caranya kita update, kita ganti set yang lain, set usia, titik ini pakai koma, nama, where ID, nggak harus ID sebenarnya sih, tapi kalau bisa kita juga bisa pakai NPM. Yang mau diganti itu di NPM 5246 ini. Nah, update yang di tabel, ganti usianya, ganti nama pada NPM 5246 pada ID ke-6 berarti.
kita cetak. Nah, yang tadi sebelumnya Hara jadi Eva dengan umurnya 19, yang sebelumnya 22. Oke, saya pikir sudah cukup untuk update. Lanjut ke delete. Oke, saya lanjut. Tadi dari select dari update ke delete. Delete itu untuk menghapus data pada tabel SQL. Bentuk umumnya delete from nama tabel, lalu kondisinya. Kita mulai delete from nama tabelnya dengan kondisi. Nah, nama field mana yang mau dihapus? Kita biasanya pakai ID karena semua punya ID nomor 10 misalkan. Oke, pas kita cek, nah ID nomor 10 tidak ada. Oke, langsung masuk ke select. Select adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan data pada tabel SQL. Perintah ini lebih sering diikuti menggunakan operator seperti where, like, percent, between, dan lain-lainnya. Tapi bentuk umumnya seperti ini. Select bintang from nama tabelnya. Nah, operatornya yang digunakan itu ada logika dan perbandingan. Ini yang logika, berisi and, or, in, between, not, like, dan null, dan operator perbandingan yang seperti yang sama dengan dan kurang, lebih dari, seperti itu. Saya kasih contohnya langsung. Pertama dari coba yang operator logika dulu. Select, tadi kan kita pakai bintang ya, kita select nama aja, nama from cc2, terus pakai where, kondisinya where nama, like. Nah, kita pakai persen di sini, persen kita mau pakai aja. Nah, huruf yang diupdate sama 2% itu menandakan kalau isi nama pada tabel ini, field nama yang mengandung huruf A itu akan ditampilkan. Nah, karena ini hanya nama aja, berarti field nama saja yang ditampilkan. Di situ ada Akbar, Hans, Elma, Naren, Eva, Emma, Syahdan. Nah, yang nggak ada Sun karena dia nggak ada A. Lalu kalau A di depan dan belakangnya persen, hanya Akbar, itu menandakan huruf kayak gini, sintaks seperti ini, hanya mencetak yang nama yang depannya A. Lalu kalau yang belakang, kalau A taruh belakang, itu yang belakangnya huruf A. Oke, ini sudah yang like. Lalu kita pakai yang apalagi ini, between. Select, kita select all from cc2. Ini tetap pakai itu ya, pakai where, karena where untuk kasih tahu lokasi fieldnya. Nah, npm, kita pakai npm tadi, gantinya nama between np id. Enggak. Between 5244 and 5246. Nah, select all dari tabel cc22 di mana npm yang berada di antara 5244 dan 5246. Nah, berarti diambil pada npm 5244 sampai 5246. Nah, ini kan diantaranya. Kalau bukan, not between, berarti yang di luarnya selain 5244 sampai 5246.
Ini kan satu kondisi. Lalu gimana dengan dua kondisi? Kita pakai udah between. Sekarang where npm aja, npm lagi sama dengan 5243 n id sama dengan tiga. Berarti dua kondisi ini. Nah, temunya Elma. Select all from tabel C2 di mana npm dengan nilainya 5243 dengan ID 5 dengan ID-nya 3. Misalkan kalau ID-nya salah 4, dia tidak ada karena ada dua kondisi nih untuk mencari satu untuk mencari datanya. Karena ID-nya 4, bukan kan? Yang mempunyai npm 5243 bukan ID 4 tapi ID 3. Kalau misalkan beda berarti tandanya tidak ada. Oke. Nah, caranya gimana kalau mau dua kondisi yang berbeda gini? Kita makainya OR. Nah, maka keduanya akan muncul. Walaupun ini npm dan ID beda, tapi karena atau pakai OR, maka keduanya bakal dipanggil. Yang mempunyai npm dengan nilai ini dan ID dengan nilai ini. Kita lanjut ke operator yang perbandingan. Select usia, kita pakai usia yang lebih besar dari 20. Nah, berarti yang usia belasan tidak ada, sama yang nilainya 20. Kalau kita tambahkan sama dengan di sini lebih besar dari sama dengan, maka yang 20 akan keikut ke bawah, yaitu Elma. Tadi kan belum ada nih yang di ID 3. Seperti itu. Di sini ada keterangannya, deskripsi di tiap operator. Kalian bisa coba masing-masing. Gitu aja. Sekian cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.